Ini dia soto tangkar. Tangkar sendiri merupakan tulang iga sapi. Sepintas, soto tangkar mirip dengan soto Betawi, namun kuah kental santannya tidak diberi campuran susu. Selain itu, ciri khas dari soto tangkar adalah tambahan sate daging sapi seperti ini. Kalau ciri khasnya pastinya adalah warna merah dari kuah soto tangkar. Dan jika sebelumnya soto tangkar itu identik dengan tulang iga dari sapi, kalau sekarang ciri khasnya justru dari sate daging sapi ini. Karena aroma bakarannya akan membuat satu porsi soto tangkar ini menjadi sempurna. Saatnya makan. Soal isian cukup bervariasi. Tak hanya bagian tangkar atau tulang iga sapinya saja. Ada juga pedagang yang menggunakan potongan daging, jeroan, hingga urat sapi. Salah satunya di kedai soto tangkar Haji Diding yang telah berdiri sejak 1962 di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kita punya kelebihannya di sate bakarnya. Jadi untuk rebusan itu kan mereka rata-rata yang punya soto tangkar di tempat lain itu mereka tidak menggunakan sate kuah. Nah kita di sini dimodifikasi antara bakar dengan rebusan itu digabung menjadi soto tangkar seperti itu. Semangkuk soto tangkar Haji Diding dibanderol Rp25 hingga Rp30.000 tergantung jenis isiannya, sementara sate daging sapi dijual Rp5.000 per tusuk. Saya bergeser ke kedai soto tangkar lain di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tak kalah legendaris, yakni soto tangkar Bang Edi yang telah buka sejak 1994. Pemilik kedai yang juga telah memiliki 2 cabang ini mengaku tidak lagi menggunakan tulang iga dalam beberapa tahun belakangan. Meski demikian, pembeli tampaknya tidak keberatan dan tetap menjadi pelanggan tetap. Jadi emang di situnya diganti ke tulang muda. Kalau iga jarang ada yang minta di sininya. Jadi palingan daging, tulang muda. Kalau campurannya itu cuma daging, tulang muda, sate, sama jeroan aja. Resep soto tangkar telah berkembang di kawasan Batavia atau Jakarta sejak zaman penjajahan Belanda. Sejarawan kuliner Indonesia, Fadli Rahman mengatakan kelahiran soto tangkar erat kaitannya dengan situasi bangsa yang tengah dijajah dan hanya bisa memakan sisa bagian sapi yang tidak dimakan oleh para penjajah. Ya, tangkar sendiri dalam bahasa Betawi yaitu tulang iga. Kenapa disebut kenapa menggunakan tulang iga? Karena memang pada masa kolonial, awal mula kemunculan soto tangkar ini merupakan hasil dari modifikasi orang-orang pribumi, orang-orang Betawi ya. Karena orang-orang pribumi tidak makan daging tidak makan daging yang dikonsumsi oleh orang-orang Eropa, karena daging itu selalu identik dengan konsumsinya orang Eropa dan juga dianggap sebagai bahan makanan yang mahal. Soto tangkar sebagai bagian dari kuliner Betawi disebut-sebut juga mengalami akulturasi atau percampuran budaya mulai dari Tionghoa, Arab hingga India yang ditandai dengan penyebutannya sebagai soto dan penggunaan minyak samin dalam bumbunya. Sufiani Tanjung, Galuh Prestisa, Sony Sulistiono, Jakarta.